Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadi Gandhi Gading Sanjaya dengan NIM 2214101114. Di sini saya akan membuat video tugas individu mata kuliah lintas prodi literasi humanistik. Adapun pembahasan yang kita akan lanjutkan yaitu Homo Ludens dan juga Homo Faber. Baik, untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Homo Ludens dan juga Homo Faber. Homo Ludens dan juga Homo Faber adalah dua konsep yang menggambarkan sifat dasar manusia dari perspektif yang berbeda. Keduanya diperkenalkan oleh Johann Huizinga dan berfungsi sebagai cara untuk memahami peran manusia dalam masyarakat dan juga kebudayaan mereka. Homo Ludens berarti manusia yang bermain dan merupakan istilah yang diperkenalkan Johann Huizinga dalam bukunya Homo Ludens, A Study of Play Element in Culture pada tahun 1938, di mana konsep ini menekankan permainan adalah elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Dan aktivitas bermain bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan cara untuk membangun makna dan juga struktur sosial serta interaksi sosial dalam bermasyarakat. Kemudian Homo Faber adalah di sisi lain daripada Homo Ludens, yaitu berarti sebagai manusia yang bekerja dan merujuk pada konsep bahwa manusia diidentifikasi dan dideskripsikan melalui pekerjaan dan produksi. Dalam pandangan ini, pekerjaan adalah inti dari kehidupan manusia, di mana nilai-nilai kehidupan yang ditemukan melalui apa yang mereka kerjakan. Adapun ciri-ciri Homo Faber yaitu fokus pada produktivitas dan juga relasinya dengan objek-objek seperti dalam konsep ini, yaitu hubungan manusia seringkali dilihat sebagai relasi terhadap benda ataupun objek yang dapat diukur serta dikendalikan. Sedangkan Homo Ludens yang berarti manusia adalah manusia yang bermain. Karakteristik utama daripada Homo Ludens meliputi pentingnya permainan, yaitu di mana permainan dianggap sebagai aktivitas esensial yang berkembangkan budaya dan interaksi sosial. Baik, lanjut ke soal nomor 2, yaitu pandangan pribadi saya tentang keberadaan manusia sebagai Homo Ludens ataupun manusia yang bermain. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan alami untuk bermain dan mencerminkan esensi dari keberadaan kita. Dalam pandangan pribadi saya, manusia itu merupakan aspek yang penting yang tidak hanya memperkaya pengalaman hidup, tetapi juga membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia dan satu sama lain. Permainan memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk permainan, baik itu olahraga maupun seni dan juga permainan video. Kita dapat menyalurkan emosional, kreativitas, dan juga imajinasi kita. Ini adalah cara kita untuk berkomunikasi tanpa kata-kata dan membangun identitas kita sendiri. Kemudian, adapun pandangan saya yang kedua yaitu membangun hubungan sosial kepada masyarakat lainnya. Jadi bermain di sini juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan sosial. Aktivitas yang kita seringkali libatkan dengan interaksi orang lain, baik dalam konteks kompetitif maupun kolaboratif. Melalui permainan kita bisa belajar tentang kerjasama dan empati. Kemudian yang terakhir yaitu pelepasan stres dan kesehatan mental. Menurut saya, dalam kehidupan yang seringkali penuh tekanan, bermain memberikan kesempatan untuk melepaskan stres dan juga menemukan kebahagiaan. Aktivitas bermain ini dapat menjadi pelarian dalam rutinitas sehari-hari yang monoton, memberikan kita sebagai jeda ataupun waktu untuk bersantai dan menikmati momen tanpa beban. Baik, saya akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu saya akan mengidentifikasi bagaimana karakteristik pribadi saya sebagai manusia Homo Ludens. Jadi menurut saya, keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain dapat dilihat melalui perkembangan karakteristik pribadi yang mencerminkan sifat dasar ini. Menurut saya yang pertama yaitu interaksi sosial melalui permainan. Saya pribadi sering terlibat di permainan kelompok seperti olahraga dan permainan tradisional dan juga video game. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan tetapi menurut saya juga memperkuat hubungan sosial dengan teman-teman dan juga keluarga saya. Melalui permainan ini saya belajar tentang kerjasama, komunikasi dan juga bagaimana menghadapi tantangan dan juga memecahkan masalah bersama. Kemudian yang kedua yaitu melepaskan stres tentunya. Jadi, saya menemukan bahwasannya bermain adalah cara efektif yang melepaskan stres. Aktivitas ini memberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati momen tanpa beban. Saya sering merasa lebih segar dan juga termotivasi setelahnya untuk meluangkan waktu yang bermain dan juga baik itu berolahraga ataupun sekedar bersenang-senang bersama teman.
Baik, soal nomor 4 yang menjadi sekaligus soal terakhir, yaitu apa saja peran dan fungsi kontrol diri dalam keberadaan kita sebagai Homo ludens. Sebagai Homo ludens, manusia memiliki kecenderungan untuk bermain yang merupakan bagian integral dari eksistensi dan budaya mereka sendiri. Dan menurut saya di sini, peran fungsi kontrol diri sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas bermain mereka tetap sehat dan tidak merugikan. Seperti keseimbangan antara kesenangan dan juga tanggung jawab. Kontrol diri menurut saya di sini membantu individu menyeimbangkan antara kesenangan yang diperoleh serta tanggung jawab yang tidak lepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks yang kita bicarakan, kontrol diri ini berperan untuk mencegah kecanduan terhadap permainan yang dapat mengganggu aspek lain dalam hidup seperti pekerjaan. Kemudian, yang kedua yaitu menerapkan nilai moral dan juga norma sosial. Superego sebagai bagian dari struktur kepribadian manusia mencakup nilai-nilai moral dan juga norma sosial. Di sini berkontribusi pada kontrol diri dalam konteks bermain. Dengan adanya superego, individu mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka saat bermain. Kemudian, yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Menurut saya, kontrol diri ini berfungsi sebagai alat dalam pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Misalnya dengan mengatur waktu dengan cara bermain, individu dapat mengeksplorasi berbagai jenis permainan yang mendidik serta mengembangkan keterampilan baru, misalnya permainan strategi ataupun meningkatkan kemampuan critical thinking dan juga manajemen. Dalam hal ini, menurut saya, kontrol diri memungkinkan individu untuk memilih permainan yang bermanfaat. Jadi, kesimpulannya, peran kontrol fungsi ini sangat krusial dalam keberadaan kita sebagai Homo ludens. Dengan adanya kontrol diri, kita dapat menikmati aktivitas bermain secara sehat, produktif, tanpa kehilangan keseimbangan dalam hidup. Kontrol ini tidak hanya membantu kita mengelola kesenangan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas bermain tetap selaras dengan nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial kita masing-masing. Baik, sekian video tugas individu mata kuliah lintas prodi literasi humanistik yang bisa saya jabarkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya lakukan maupun saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.